Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Bab 1851, Keputusan Putri Surgawi Phoenix. Berita tentang Dewa Tertinggi Starstomper yang muncul dan membunuh Dewa Tertinggi Istana Ilahi menyebar ke seluruh pure dalam waktu singkat. Hal ini mengejutkan banyak kekuatan besar dan bahkan garis keturunan kerajaan. Hal ini sangat penting karena Starstomper bergengsi dan memiliki garis keturunan leluhur. Oleh karena itu, negara-negara besar lebih memperhatikan peristiwa tersebut. Berita ini meliput hal lain, kematian Raja Kerajaan Phoenix Surgawi. Orang-orang tidak peduli dengan korban khusus ini selama cobaan berat tersebut karena mereka hanya fokus pada berita tentang Starstomper. Namun, ada satu orang yang tidak melupakan dia, putrinya, Putri Phoenix Surgawi. Dia langsung mendengar tentang kematiannya dan menjadi mengerikan. Apa? Ayah menyebar. Dia berdiri dan berteriak setelah mendengar pesan itu. Sang putri adalah orang yang sangat tenang dan mantap bahkan dalam menghadapi banyak tanggung jawab dan masalah besar. Sayangnya, dia masih menjadi bingung dan gemetar, harus menekan meja agar bisa berdiri tegak karena kakinya menyerah. Ya, Yang Mulia, mohon mobilisasi dan balas dendam Yang Mulia. Utusan itu adalah seorang menteri lama di bawah raja, dia juga bagian dari keluarga kerajaan. Dia sedang bersujud di hadapan sang putri saat ini. Berita ini terlalu berat bagi sang putri. Kakaknya yang baru saja muncul beberapa waktu lalu dan kini giliran ayahnya yang meninggal. Itu benar-benar menggetarkan hati. Siapa pembunuhnya? Sang putri dengan dingin bertanya. Menteri tua itu buru-buru menjawab, Li Qiye lah yang menyebut dirinya paling ganas, dia membunuh Yang Mulia dan seorang leluhur agung, sepertinya dia tidak akan berhenti sebelum membunuh seluruh Phoenix Surgawi. Li Qiye, ekspresi sang putri berubah menjadi dingin. Ada pepatah lama, tidak ada yang lebih kental dari darah. Jadi sekarang, ini adalah masa sulit bagi sang putri dengan kematian dua anggota keluarganya. Ceritakan semuanya padaku, hati-hati. Sang putri menarik napas dalam-dalam dan meredakan rasa sakit emosionalnya sebelum bertanya kepada menteri. Yang Mulia hanya ingin memberikan rasa hormatnya pada hari ulang tahun Dewa Tertinggi Starstomper. Siapa sangka klan Feng akan bersekongkol dengan Li Qiye untuk mempermalukannya. Dia tidak tahan dengan komentar-komentar yang menodai kemuliaan dan kehormatan kerajaan kita sehingga dia berjuang melawan Li Qiye. Menteri tua itu menuliskan ceritanya. Tentu saja hal ini berbanding terbalik dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dia membuatnya seolah-olah Li Qiye adalah penjahat keji yang mempermalukan kerajaan mereka dan klan Raja Perang. Di sisi lain, Raja Kerajaan Phoenix Surgawi adalah pria rendah hati yang tetap tenang sampai batasnya terlampaui. Pada akhirnya, dia mati bagi Li Qiye. Sang putri duduk diam setelah mendengar ini. Meskipun ada hiasan dan ringkasan, sang putri jelas dalam satu hal, bahwa dia setidaknya harus membalas dendam ayahnya. Dia sangat menyesal karena dia mencoba meyakinkannya agar tidak membalas dendam sebelum dia pergi. Belum terlambat untuk melakukannya setelah gambaran yang lebih besar selesai. Sayangnya, ayahnya menentangnya dan melaksanakan balas dendam, kegagalan terakhirnya. Yang Mulia, mohon mobilisasi. Yang paling ganas ini pertama kali membunuh sang pangeran dan sekarang juga sang raja. Dia benar-benar ingin menghancurkan kerajaan kita. Bunuh dia dan ratakan klan Peng untuk menunjukkan kepada dunia kekuatanmu. Menteri membenturkan keningnya ke tanah dan memohon. Sang putri dengan lembut posisi lengan bajunya dan berkata, saya akan membuat keputusan tentang ini. Mereka tidak akan mati sia-sia tetapi waktunya belum tiba. Yang Mulia, mohon mobilisasi sekarang. Untuk Yang Mulia dan Putra Mahkota. Semua Phoenix Surgawi rela mati di barisan depan. Menteri tua itu menangis dan terus bersujud. Elder Si, kamu dilanda kesedihan, silakan bersantai. Silakan pergi. Sang putri berbicara, tidak memberikan ruang untuk disetujui. Yang Mulia, Anda harus membalas dendam Yang Mulia. Menteri tua itu tidak ingin pergi tetapi para pelayannya menyeretnya keluar. Dia terus berteriak di luar pintu. Dia duduk di sana dan mengabaikannya lalu menutup matanya. Tinjunya terkepal erat saat dia gemetar dan air mata menetes dari matanya secara tidak sengaja. Yang Mulia, maukah Anda memobilisasi?
Setelah beberapa lama, seorang wanita tua yang menyerupai hantu muncul di samping sang putri dan bertanya dengan lembut. Sang putri duduk dengan ekspresi sedih tanpa menjawab. Meski menjadi wanita yang luar biasa, rasa sakit karena kehilangan seorang ayah masih sangat membekas. Dengan statusmu saat ini, jika kamu secara pribadi pergi dan bertanya kepada dewa tertinggi klan Raja Perang, menangkap Li Qiye ini mungkin tidak sulit. Wanita itu menyarankan setelah melihat penolakan. Sang putri menenangkan diri setelah beberapa saat dan dengan lembut menenangkan kepalanya, saya tahu hari ini adalah suatu kemungkinan ketika ayah tidak mendengarkan nasihat saya. Faktanya, dia tahu ayahnya akan membalas dendam tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Jadi, ini hanya masalah waktu tetapi dia masih merasa tidak enak setelahnya. Sekarang sudah terlambat untuk berkata-kata karena Yang Mulia telah meninggal. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah membalas dendamnya, kata wanita tua itu. Wanita tua itu mengikuti sang putri ke klan Raja Perang sehingga dia terikat secara emosional dengan Phoenix Surgawi, karena itu dia mendukung balas dendam. Tidak, sang putri menolak, posisiku bukanlah merencanakan Phoenix Surgawi atau balas dendam pribadi. Satu-satunya alasan saya duduk di sini adalah karena Kaisar Agung mempercayai saya dan kemampuan saya untuk bertindak sesuai kewenangan saya. Sang putri masih orang luar. Bayangkan saja, berapa talenta yang dimiliki sebuah klan dengan 5 kaisar. Mengapa mereka memilih menantu perempuan dan berkuasa atas pasukan mereka? Bahkan nenek moyang klan dan beberapa dewa tertinggi mendengarkan perintahnya. Apakah ini semua karena dia pertunangan Jin Ge? Itu saja tidak cukup terlepas dari seberapa besar Jin Ge memujanya. Orang luar seperti sang putri tidak memenuhi syarat untuk memiliki otoritas sebanyak itu hanya berdasarkan hal ini. Kekuatannya didasarkan pada kepercayaan Kaisar Agung klannya. Nenek moyang yang lain tidak dapat bertanggung jawab atas keputusan ini, dan menempatkan orang luar untuk bertanggung jawab atas tugas administratif. Yah, apakah kita berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Wanita tua itu memahami situasi gawatnya dan pilihan yang tepat. Meski begitu, dia tetap enggan karena dia lahir di Heavenly Phoenix, warga negara dari sana, tidak ada yang bisa menahan amarah tuan mereka yang hilang. Saya mengerti, semua orang di Phoenix Surgawi ingin membalas dendam kepada ayah, tetapi sekarang tidak. Sang putri berkata dengan nada serius, saya tidak akan mengerahkan satu tentara pun untuk membalas keluarga saya sendiri, tidak ada yang lebih penting daripada suamiku menjadi Kaisar Agung. Mengapa saya berada di posisi ini? Itu semua karena suamiku bisa menjadi Kaisar Agung. Semua orang yang menjunjung tinggi dia. Itu sebabnya sumber daya dari Raja Perang dicurahkan padanya. Para dewa di 13 benua semuanya memberikan wajah, dan inilah mengapa Phoenix Surgawi dihormati saat ini. Jika suami hanyalah orang biasa di klan, apakah saya akan duduk di sini hari ini? Akankah Heavenly Phoenix menikmati semua fasilitas dan kejayaan saat ini? Kemakmuran pihak kami didasarkan pada suami yang menjadi seorang kaisar. Di sini, sang putri menjadi serius dan melanjutkan, jika dia tidak bisa menjadi seorang kaisar, maka itu sama saja dengan menjadi bunga di cermin atau bulan di dalam air. Jadi, jika dia tidak bisa menjadi seorang kaisar, maka tidak ada orang lain yang akan ada. Inilah alasan saya tidak bergerak ketika ayah datang meminta bantuan saya. Bukan karena saya berhati dingin, sehingga saya tidak tersentuh setelah saudara laki-laki dan ayah saya terbunuh. Saya akan menjadi orang berdosa jika saya menyia-nyiakan kekuatan militer untuk membalas dendam, menyebabkan suami saya gagal dalam kenaikannya. Aku akan mengecewakan Raja Perang dan Phoenix Surgawi. Tanpa Raja Perang, seberapa kuatkah kerajaan kita bisa tumbuh? Tanpa perlindungan menantu Kaisar Agung, bisakah kita menjadi lebih kuat dari sekarang? Sang putri berkata dengan tegas. Wanita tua itu bergidik dan bersimbah keringat dingin. Dia berlutut dan meminta maaf, Yang Mulia, mohon maafkan kepicikan saya. Saya hanya ingin membalas dendam untuk Yang Mulia. Sang putri menghela nafas sambil memandangi wanita tua itu, bangkitlah, kamu telah mengikutiku begitu lama, dapat memahami jika kamu ingin membalas dendam pada ayah. Dia menatap Cakrawala dan berkata tanpa daya, saya juga benci kenyataan bahwa saya tidak bisa membalas dendam mereka sekarang. Selama pengantin pria bisa menjadi Kaisar Agung, semua ini akan mudah ditangani. Kata wanita tua itu, hanya itu yang bisa kami lakukan.
Jika suami tidak bisa menjadi kaisar agung, maka semuanya akan sia-sia. Kekuasaan dan penyebaran akan berubah menjadi secepat mungkin. Pada saat itu, kerajaan kita juga akan dilanda masalah. Sang putri menatap wanita tua itu dengan tajam. Sebelumnya, wanita tua itu dibutakan oleh kebencian, tetapi sekarang, dia bisa melihat matahari bersembunyi di balik awan yang surut. Setelah pernikahan dengan Raja Perang, status kerajaan mereka melonjak. Namun, mereka hanya memiliki satu kaisar dan tidak dapat dibandingkan dengan garis keturunan yang lebih kuat. Namun, kekuasaan dan status baru ini tidak dimenangkan oleh mereka secara pribadi. Itu semua karena Jin Ge. Jika dia tidak bisa menjadi kaisar agung, maka mereka akan diserang dari semua sisi, bahkan mungkin oleh Raja Perang. Pengantin pria harus menjadi kaisar agung. Wanita tua itu menerimanya setelah memahaminya. Balas dendam tidak penting karena semuanya akan berakhir jika Jin Ge gagal. Ya, sang putri menjawab, tidak boleh ada kesalahan apapun selama kenaikan ini. Aku tidak akan mengizinkannya dan begitu pula para Raja Perang. Kekuatan militerku tidak akan digunakan untuk apapun di luar acara ini. Dia sangat bertekad dan menganggap tugas ini sebagai prioritas nomor 1, bahkan melebihi balas dendam ayahnya. Saya akan mendukung Anda sepenuhnya, kata wanita tua itu. Sang putri mengangguk, Mama, kamu adalah orang yang berpengaruh di klan kerajaan, jadi aku ingin kamu kembali ke Heavenly Phoenix dan mengambil alih. Klan ingin membalas dendam setelah kematian kapal, jadi Anda harus menghentikan kamp ini. Saya tidak ingin mereka menimbulkan lebih banyak masalah sebelum kenaikan. Saya mengerti dan akan mengurus ini untuk Anda, Putri, kata wanita tua itu. Katakan pada para adipati dan pangeran itu untuk tidak memobilisasi diri mereka sendiri, tidak ada yang akan memprovokasi Li Qiye dan terutama Peng Clan tanpa izin saya. Dia menambahkan, Li Qiye melakukan apapun yang dia inginkan di Jilin ini. Menunjukkan bahwa dia memiliki banyak kekuatan. Mereka yang memprovokasi dia akan menghancurkan urusan pentingku. Sedangkan Peng, dewa tinggi penginjak bintang mereka sudah keluar sekarang, memprovokasi dia berarti bunuh diri. Ditambah lagi, dewa tertinggi ini sangat berpengaruh di antara ratusan ras. Kami masih menjadi bagian dari 100 ras. Sekalipun kita sekarang dekat dengan surga, bukan berarti kita membatasi ratusan ras. Memprovokasi Starstomper sama dengan melawan jenis kita sendiri. Jadi, jika ada anggota kerajaan yang mengganggu Peng, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Starstomper tidak perlu melakukan apapun, aku akan membunuh mereka sendiri. Itu adalah perintah langsung dari sang putri, bukan sekedar komentar biasa. Aku akan memastikan untuk memberi perintah, jika ada anak nakal yang berani melakukan apapun, aku sendiri yang akan memenggal kepalanya. Wanita tua itu telah cukup mengikuti sang putri untuk mengetahui betapa seriusnya perintah langsung ini. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada pelanggar manapun, tidak peduli siapa mereka. Pergilah, kuharap Phoenix Surgawi bisa baik-baik saja dan berhenti menimbulkan masalah. Beritahu anggota kerajaan berhenti berpikir bahwa mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan hanya karena Raja Perang mendukung kita saat ini. Bunuh para pelanggar, dia dengan dingin mengucapkannya. Faktanya, dia mengetahui apa yang sedang dilakukan ayah dan kakak laki-lakinya, menggunakan gengsi klan Raja Perang untuk menindas orang lain. Namun, yang satu adalah saudara laki-laki yang dia cintai sejak muda sementara yang lainnya adalah ayah. Dia tidak bisa menghukum mereka dengan tepat. Namun hal ini tidak lagi terjadi, tidak ada lagi yang menghalanginya untuk melaksanakan perintah besi ini. Peng Clan hidup sangat saat ini. Sebuah pesta bisa dikatakan lebih ringan, ini adalah perayaan besar. Orang bisa mendengar tawa di mana-mana dengan semua orang berdandan gembira. Perayaan ulang tahun seharusnya berakhir tetapi Peng sedang membuka gerbangnya untuk semua orang saat ini. Di masa lalu, mereka tidak terlalu menonjolkan diri pada hari ini, tetapi sekarang, ini adalah pintu masuk yang terbuka untuk semua orang. Ratusan ras mengirim murid ke perayaan ini tetapi mereka hanyalah anggota biasa. Itu hanya untuk menunjukkan rasa hormat terhadap Starstomper. Hal ini tidak terjadi lagi. Orang-orang hebat bahkan dari garis keturunan kerajaan datang dengan hadiah yang luar biasa. Bahkan dewa tinggi tingkat rendah secara pribadi datang. Rumah besar itu menampilkan suasana pesta, tidak hanya dewa tertinggi mereka yang kembali, namun mereka juga telah mengambil alih bisnis Donggong.
Ini adalah dua peristiwa bahagia di hari yang sama. Sementara itu, Star Stomper mengabaikan kegaduhan para juniornya dan tidak peduli dengan perayaannya. Di dalam aula utama, hanya ada Li Qiye, Star Stomper, Peng Yi, dan Peng Yue. Peng Yue adalah leluhur terkuat sehingga ia secara alami bisa melihat nenek moyang mereka. Di sisi lain, Peng Yi adalah ketua klan saat ini, harapan masa depan klan. Oleh karena itu, dia juga berhak berada di sini. Keduanya sangat bersemangat. Peng Yue sangat sentimental, klan mereka telah mengalami kemunduran begitu lama. Mereka akhirnya menunggu sampai hari ini. Sedangkan Peng Yi, dia masih pusing. Dia tumbuh dengan mendengarkan cerita nenek-neneknya dan merupakan penggemar terbesarnya. Sekarang, dia benar-benar bisa melihat langsung nenek-neneknya. Kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba. Perlu diingat bahwa Master Klan sebelumnya tidak dapat melihat nenek moyang sama sekali. Bahkan Peng Yue tidak bisa melakukannya kecuali nenek-nenek moyangnya. Peng Yi merasa dia terlalu beruntung bisa berdiri di sini saat ini. Li Qiye sedang duduk di kursi utama, melambangkan status terhebat. Baik Peng Yue maupun Peng Yi merasa Li Qiye terlalu sombong karena nenek moyang mereka ada di sini. Namun mereka disibukkan dengan kegembiraan dan maju ke depan untuk menemui nenek moyang mereka. Namun, Star Stomper mengabaikan keturunannya dan melangkah mendekat untuk membungkuk pada Li Qiye, "Jenderal Anda menyambut Anda, Yang Mulia. Aku malu karena tidak menyambutmu secara pribadi meskipun kamu di sini dengan tubuh aslimu." Li Qiye tersenyum dan membantu berdiri, "Tidak perlu formalitas seperti ini di antara kita. Duduklah, ini hari ulang tahunmu, jangan terlalu sopan." Dewa tertinggi tidak bisa menahan senyuman, "Bagaimana saya bisa merasa nyaman sekarang setelah mendengar ini, Yang Mulia? Fakta bahwa Anda di sini untuk merayakannya akan membuat saya kehilangan beberapa tahun. Ini adalah keputusan yang masuk akal." Di mata orang lain, Star Stomper jauh lebih tua dari Li Qiye. Sebenarnya dia hanyalah seorang junior sebelum Li Qiye. Pria itu bahkan mengajarinya ketika dia masih remaja yang pemarah. Li Qiye tersenyum setelah mendengarnya. Peng Yi dan Peng Yue menjadi ternganga dan tidak bisa tenang sama sekali. Mereka berdiri di sana ketakutan. Bagi klan mereka, Star Stomper adalah eksistensi tertinggi yang dijunjung oleh semua keturunan. Faktanya, karena keturunan dan kekuasaan, dia adalah karakter penting di seluruh pure. Jika tidak, Ren Zeng tidak akan datang secara pribadi untuk meminta bantuan Star Stomper untuk penyergapan terhadap Jin Ge. Itu bukan hanya karena Star Stomper sangat kuat. Terlebih lagi Star Stomper sangat berpengaruh di antara 100 ras. Banyak orang akan menjawab panggilannya. Pada saat ini, nenek moyang mereka, dewa tertinggi Star Stomper, benar-benar melakukan tindakan yang begitu agung terhadap Li Qiye dan bahkan menganggap dirinya seorang junior. Hal ini membuat Peng Yue dan Peng Yi ketakutan. Ingatlah bahwa dia adalah dewa tertinggi yang menduduki, bahkan setingkat dengan kaisar tertentu. Siapa sebenarnya Li Qiye ini? Hal ini membuat keduanya bergidik karena keringat dingin. Dia mungkin adalah penguasa tertinggi yang terjadi di dunia biasa, kejadian yang sangat langka dan mengerikan. Peng Yi bahkan lebih mempengaruhi. Dalam 2 hari terakhir, dia memanggil Li Qiye dengan sebutan saudara. Jika nenek moyangnya mengambil peran sebagai junior Li Qiye, itu berarti dia telah melampaui batasnya. Pikiran ini membuat kakinya gemetar meski dia bukan seorang yang sedang tidur. Sungguh mengesankan bahwa dia tidak jatuh ke tanah. Star Stomper juga duduk dengan ekspresi bahagia. Meskipun status mereka bukan master murid, Li Qiye memang pernah mengajarkannya sebelumnya. Pencapaiannya saat ini adalah berkat Li Qiye. Kembali ke Emperor Hun, dia mengikuti Li Qiye kemanapun dan mengamuk di medan perang sesuai perintah. Star Stomper adalah salah satu pengikut terlama Li Qiye di antara para dewa tertinggi, namun ia berhenti bertemu Li Qiye setelah lelaki itu kembali ke 9 dunia. Oleh karena itu, wajar jika dia merasa gembira setelah melihat tubuh asli Li Qiye. "Kalian berdua, kemarilah. Cepat sapa Yang Mulia. Ini adalah keberuntunganmu." Star Stomper menunjuk kedua pria yang berlutut. Keduanya sadar kembali setelah mendengar nenek moyang mereka. Mereka segera datang dan bersujud dengan ketakutan, "Kami orang-orang rendahan menyambut Anda, Yang Mulia." Mereka tidak tahu siapa dia tetapi tidak salah berlutut saat ini. Peng Yi tidak berani melihat ke atas dan akhirnya berkata, "Saya terlalu buta untuk mengetahui kehadiran Anda, mohon maafkan saya."
Kata-katanya bergetar karena terlalu santai dengan seorang tuan. Bangkitlah, kamu tidak tahu. Li Qiye memandangnya dan tersenyum. Mereka berdua menghela nafas lega dan berdoa semoga orang ini cukup baik hati. Starstomper tidak mau menahan kepalanya sambil melihat keduanya, itu adalah keturunanku yang tidak layak. Sepertinya bayangan klan tidak bisa dihindari seperti matahari terbenam. Dewa ini mungkin kuat tetapi dia tidak bisa tinggal di dunia biasa. Dia harus bersembunyi di tempat eksplorasi. Jadi, meskipun dia ingin membantu, dia tidak punya waktu atau tenaga untuk berusaha. Keduanya menundukkan kepala karena malu. Klan mereka memiliki sumber daya yang cukup dan garis keturunan biasa tidak berani memprovokasi mereka ketika nenek moyang mereka masih hidup. Namun, mereka tidak dapat menghasilkan bakat apapun akhir-akhir ini. Generasi tua berbaring sedangkan generasi muda tidak berprestasi. Hal ini mengakibatkan marga tidak sejahtera seperti dulu. Li Qiye tertawa kecil sebagai tanggapan setelah mendengar evaluasi negatif, Peng Yi masih bisa diolah. Bakatnya agak kurang dengan hati Dao yang kasar, tapi dia masuk akal dan memahami kesopanan. Bahkan jika dia tidak memiliki prestasi apapun di jalur Dao, dia akan baik-baik saja menjadi penanggung jawab klan. Masih ada harapan untuk bangkit kembali. Peng Yi memang biasa-biasa saja dalam hal budidaya. Namun, dia mampu membaca situasi dan bertindak sesuai dengan itu. Kelemahan terbesarnya adalah kurangnya pengalaman. Jika Yang Mulia berpikiran demikian, maka dia layak untuk dirawat. Starstomper mengangguk dan memberitahu Peng Yi, tetaplah bersamaku bulan depan, aku akan melatihmu secara pribadi. Jangan mengecewakan kami, tanggung jawab klan ada di pundakmu. Starstomper menyadari kemampuan Yang Mulia untuk melihat segalanya. Evaluasi Peng Yi menunjukkan potensinya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membiarkan bocah itu tetap berada di sana untuk pelatihan. Peng Klan membutuhkan bakat di masa depan. Peng Yi tercengang mendengarnya dan tidak bisa tenang. Butuh beberapa saat sebelum dia berlutut dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik, nenek moyang. Kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba. Dia tidak menyangka bisa menghabiskan waktu bersama nenek-neneknya hanya karena satu komentar dari Li Qiye. Peng Yue juga bersemangat untuknya. Sangat sulit untuk bergaul dengan nenek moyang, hanya murid yang paling berbakat. Peng Yi merupakan penyampaian dari aturan tersebut sekarang, ini adalah kesempatan luar biasa baginya. Meninggalkan, dewa tertinggi dengan lembut posisi lengan bajunya. Keduanya berlutut dan berbaring lagi sebelum pergi dengan tenang. Setelah mereka pergi, dewa tertinggi harus bertanya, Yang Mulia, Anda di sini sekarang dengan tubuh asli Anda, apakah Anda akan berusaha mengerahkan tenaga dan menyatakan perang melawan tiga ras? Berusaha melibatkan tenaga adalah hal yang pasti, tetapi apakah saya akan menyatakan perang atau tidak terhadap yang ketiga, itu tergantung pada kesadaran mereka sendiri. Jika mereka masih berpikir hanya merekalah yang memenuhi syarat untuk menjadi penguasa dunia ini, maka inilah saatnya untuk bangkit secara kasar. Tetapi jika mereka ingin hidup damai dengan 100 ras, saya rasa saya bukanlah seorang fanatik yang menyukai perang. Li Qiye tersenyum dan berkata, itu sulit, bahkan jika Kaisar Dunia dan kelompoknya dapat mengubah pendirian mereka, keturunan lain dari tiga ras seperti Istana Surgawi mungkin tidak menerima status kita. Kaisar Dunia adalah seorang visioner tetapi dia sendiri tidak dapat memutuskan segalanya untuk tiga ras. Dia membutuhkan dukungan dari pemain top seperti Kaisar yang mendalam. Kalau tidak, sulit bagi keturunan lainnya untuk tidak mempengaruhi Istana Surgawi. Starstomper menenangkan setelah refleksi ini. Meskipun bersembunyi di tempat eksplorasi, dia telah hidup cukup lama untuk memiliki pandangan mendalam tentang iklim politik saat ini di 13 benua. Tidak apa-apa, ini hanya akan menjadi perang terburuk lainnya. Ini bukan hanya sekedar perburuan kaisar lagi, tapi akan diberi nama pembantaian kaisar. Singkatnya, saya tidak ingin melihat duri apapun sebelum saya memulai pertempuran terakhir. Aku akan mengurus semuanya dulu. Li Qiye berkata dengan santai. Saya bersedia mengikuti Anda lagi untuk kedua kalinya, menuju pertempuran terakhir. Kata Bintang Stomper dengan penuh semangat. Li Qiye menjawab, akan ada peluang. Namun untuk saat ini, Anda perlu berkultivasi dengan damai di tempat tinggal Anda. Menurut perhitungan saya, Anda sudah lama tidak menimbulkan fenomena visual. Eksekusi surgawi mungkin akan segera terjadi. Ya, aku merasa itu akan datang.
Starstomper berkata, saya tidak akan pergi sepagi ini pada penyergapan sebelumnya, tetapi saya takut akan hal itu. Bahkan kaisar tertinggi dengan 12 wasiat tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi dewa tertinggi seperti dia. Tinggal di alam duniawi berarti kematian. Satu-satunya pilihannya adalah kembali dan bersembunyi di Exploration Grounds. Anda telah berbuat cukup banyak, selalu memikirkan kesejahteraan 100 ras. Bahkan jika kamu tidak muncul lagi, tidak ada seorang pun yang berhak mengkritikmu. Li Qiye berkata perlahan. Starstomper telah berpartisipasi dalam cukup banyak pertempuran. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengikuti semuanya tanpa ragu-ragu jika itu ada hubungannya dengan 100 ras. Inilah alasan mengapa dia menikmati prestise yang begitu besar meski bukan dewa tertinggi. Saya tidak pernah berani melupakan bimbingan Anda. Saya memandang Anda sebagai panutan saya dan percaya bahwa merupakan tanggung jawab saya untuk melindungi umat manusia. Itu sebabnya saya selalu mencoba yang terbaik ketika ada kontribusi yang memungkinkan. Jawab dewa tertinggi, umat manusia punya jalannya sendiri. Para kaisar telah cukup membantu tetapi mereka perlu mengembangkan diri mereka sendiri daripada selalu mengandalkan perlindungan dari orang bijak sebelumnya. Li Qiye tersenyum dan berkata, memang, Starstomper mengangguk, umat manusia memang memiliki beberapa orang jenius dalam generasi terakhir. Misalnya, Ren Zeng dari Arrogance mampu. Sayangnya, dia juga kehilangan kesempatan untuk merebut kehendak surga, setelah mendapat balasan dari 3 ras. Ren Zeng adalah jenius tertinggi dari arogansi, setingkat dengan Jin Ge. Penyergapan terhadap Jin Ge dimulai olehnya. Jin Ge gagal dalam kenaikannya dan hal yang sama terjadi pada Ren Zeng. Ketiga ras tersebut juga menyergapnya untuk membalas dendam sehingga dia kehilangan kesempatannya juga. Ini sama sekali tidak mengejutkan. Langit kehilangan seorang kaisar agung karena dia sehingga mereka tidak bisa diam saja. Meskipun demikian, Ren Zeng masih cukup kuat untuk bertahan dari penyergapan tersebut. Keabadian membutuhkan pemolesan. Li Qiye berkata, Kaisar Agung, Raja Abadi, dan Kaisar Abadi semuanya memiliki masa depan yang panjang. Memikul kehendak surga hanyalah permulaan dan membutuhkan hati dao yang teguh. Kalau tidak, memiliki bakat luar biasa saja mungkin bukan hal yang baik. Peruntungan dan bencana selalu saling terkait. Benar sekali, Yang Mulia. Memikul keinginan hanyalah permulaan, bukan akhir. Starstomper High God berkomentar secara emosional. Seseorang setingkatnya tahu sedikit tentang misteri dunia ini. Dia melanjutkan, bocah itu, Ren Zeng, telah kehilangan satu kesempatan tetapi dia masih memiliki potensi. Lebih penting lagi, dia memiliki garis keturunan yang tak terhentikan. Jika Anda tertarik, Anda bisa melihatnya. Tidak heran mengapa Starstomper merekomendasikan manusia junior. Garis keturunan Unstoppable orang ini adalah salah satu dari 2 garis keturunan leluhur manusia tepat di bawah garis keturunan Raja Manusia. Itu berada pada tingkat yang sama dengan 9 kuali. Jika pemuda seperti itu bisa menjadi Raja Abadi, masa depannya memang menjanjikan. Serahkan saja pada takdir, peluang akan ada jika memang diperlukan. Li Qiye mendengus dan berkata, Starstomper mengangguk setelah mendengar ini. Ren Zeng mungkin luar biasa tetapi Yang Mulia telah bertemu terlalu banyak orang jenius, beberapa di antaranya memiliki garis keturunan abadi. Hanya garis keturunan leluhur belum tentu menarik minatnya. Yang Mulia, kemana Anda akan pergi kali ini? Ke tempat eksplorasi dan menemui beberapa kaisar. Bintang Stomper bertanya, banyak kaisar dan dewa bersembunyi di tempat eksplorasi yang tak terbatas. Orang yang memenuhi syarat untuk pertemuan tingkat ini harus pergi ke sana untuk menemui mereka. Ya, Li Qiye mengangguk, tetapi saya belum memutuskan apakah saya ingin bertemu dengan kaisar. Saya berencana mengunjungi Remote Will Land. Tempat itu juga terhubung denganku. Remote Will Land. Starstomper sedikit mengernyit, itu bukanlah tempat yang mudah. Saya mendengar kaisar dunia melakukan perjalanan ke sana dan kembali dengan tangan kosong. Ini adalah tempat yang bahkan para kaisar tidak boleh sembarangan mengunjunginya. Tidak apa-apa, Li Qiye dengan santai berkata, beberapa hal tidak bisa dipaksakan. Ini hanya sebuah percobaan, tidak apa-apa jika gagal karena ini terlalu lama untuk ditelusuri kembali dan dipahami. Saya tahu Anda bisa melakukannya, Yang Mulia. Jika Anda tidak bisa, orang lain tidak akan punya kesempatan.
Bintang Stomper tersenyum. Li Qiye tersenyum dan setuju sambil mengangguk, ide siapa yang menutup 13 benua kali ini? Saya tidak ikut serta dalam konferensi tersebut tetapi saya mendengar bahwa ada perdamaian dengan surga dan istana surgawi. Kaisar dunia tidak ada hubungannya dengan ini. Selama beberapa generasi ketidakhadiran Anda, telah terjadi fenomena visual yang menimbulkan berbagai macam spekulasi. Generasi ini bahkan memiliki lebih banyak dari sebelumnya. Oleh karena itu, para kaisar mengumumkan perjanjian 13 benua dan memutuskan jalur di antara mereka, sehingga mereka tidak akan lengah ketika bencana terjadi. Itu adalah keputusan yang masuk akal. Li Qiye terkekeh, siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelah ekspedisi terakhir. Mereka masih belum melupakan pelajaran dari Ming kuno yang diutamakan. Lebih baik berhati-hati dan bersiap. Menurut saya, mereka menjual daging anjing yang menyamar sebagai rusa. Ekspedisi ke-6 terjadi lama sekali dan mereka melakukannya sekarang. Ada beberapa motif tersembunyi. Dewa tertinggi tersenyum, saya yakin mereka takut Anda datang ke dunia lagi sehingga mereka mengambil inisiatif untuk menutup benua dan menyembunyikan semua ramalan untuk menyergap Anda. Itu tidak penting. Bahkan tanpa segel dan penguatan apapun, aku sudah memadatkan dengan yang lain sebelum pergi. Kaisar dunia telah cukup lama menentangku, dia mengetahui banyak hal tetapi memilih untuk tidak membocorkannya, kata Li Qiye. Saya yakin mereka akan mencoba menyelesaikan masalah. Starstomper berkata, 3 ras masih belum melupakan Emperor Hun. Mereka tidak akan membiarkan begitu saja. Li Qiye dengan lembut menenangkan, siapa yang mengetahui penyerang sebenarnya pada saat itu. Masa depan tidak mungkin untuk dipahami. Kita mungkin bukan satu-satunya mangsa, bahkan ras ketiga mungkin tidak bisa lepas dari nasib ini. Yang mulia, maksud Anda? Starstomper terkejut. Komentar Li Qiye menunjukkan bahwa masalahnya tidak optimis sama sekali. Li Qiye menjawab, itu hanya sebuah kemungkinan. Waktu telah berlalu cukup lama, tingkat akumulasi ini dapat dianggap sebagai zaman keemasan. Ada hukum dan kesepakatan dalam segala hal di dunia ini, seperti ringkasan setelah puncak. Itu tidak mengejutkan. Starstomper menjadi sedih dan berkata, apakah saya harus melihat hari itu? Li Qiye menggelengkan kepalanya, sulit dikatakan. Baiklah, mari kita berhenti membicarakan hal ini karena ini hanya akan menimbulkan kekhawatiran yang tidak perlu. Biarkan saja. Baik sekali. Bintang Stomper balas tersenyum. Keduanya sudah lama tidak bertemu sehingga memutuskan untuk mengejar ketertinggalan daripada fokus pada masalah yang lebih besar. Klan Peng sangat gembira karena kembalinya nenek moyang mereka. Banyak yang ingin bertemu dengannya tapi dia tidak peduli sama sekali. Li Qiye tinggal di mansion sebagai tamu selama beberapa hari dan berbicara tentang kejadian terkini di 13 benua bersama Starstomper. Dia telah pergi bahkan sebelum ekspedisi ke-6 sehingga percakapan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang beberapa generasi terakhir. Putri Jilin datang sesuai kesepakatan mereka. Dia pertama kali datang berdiskusi dengan dewa tertinggi dan Li Qiye juga ada di sana. Sikap keturunan Raja Abadi. Starstomper mengangguk setuju setelah melihat sang putri, Jilin memiliki penerus. Kau terlalu baik, ya Tuhan. Sang putri sangat menghormati dewa tertinggi karena kekuatan dan kontribusinya terhadap 100 ras. Jika kamu bertemu Raja Abadi Jilin nanti, sampaikan salamku padanya, kata Bintang Stomper. Kata-kata ini mungkin tidak pantas diucapkan oleh orang lain, tetapi dalam hal ini terdengar wajar dan tidak sombong. Raja Abadi Jilin memiliki 10 istana dan 8 surat wasiat, berada di atas rata-rata di antara para kaisar. Dari segi kekuatan, Starstomper lebih lemah tetapi dalam hal status dan prestise, mereka berada pada level yang sama. Terlebih lagi, dia pernah bertemu dengan raja di masa lalu. Jika nanti saya bisa melihat nenek-neneknya, saya pasti akan menyebarkannya. Jawab sang putri. Bakatnya bagus dan klannya optimis tentang masa depan. Meskipun demikian, dia tidak memenuhi persyaratan untuk menemui Raja Abadi Jilin di tempat eksplorasi saat ini. Kamu akan mendapat kesempatan. Starstomper mengangguk, sayang sekali Nightfall Immortal Monarch tidak ada di sini bersama kita di Pure. Jika ya, dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang tua dari Raja Perang itu menjadi begitu sombong. Dia menambahkan secara emosional, Nightfall juga sangat berpengaruh di Pure. Kekuatannya cukup untuk mengancam kaisar lainnya.
Sayangnya, dia dan Kaisar Abadi Qizhen telah memulai ekspedisi terakhir bersama kaisar wanita lainnya. Sang putri mendengarkan dengan kepala menunduk. Seorang junior seperti dia tidak bisa bertanya tentang urusan kaisar. Li Qiye terkekeh dan berkata pada sang putri, cari kapal, kita akan pergi ke hutan belantara terpencil, lebih cepat lebih baik. Ke Willand terpencil, dia terkejut. Pada awalnya, dia mengira Li Qiye hanya akan membawanya ke tempat lain di tempat eksplorasi. Dia telah mendengar banyak legenda meneror tentang Remote Willand. Bahkan para kaisar pun menghindarinya. Ya, Li Qiye membenarkan. Saat sang putri masih membayangkan, Star Stomper dengan ramah mengingatkannya, ini adalah kekayaan yang hanya bisa diimpikan oleh orang lain. Hargai itu, jika Anda bisa memahaminya, itu akan memberi Anda manfaat seumur hidup. Saya mengerti, senior. Sang putri membungkuk ke arah dewa tertinggi dan berkata pada Li Qiye, saya akan bersiap-siap. Setelah dia pergi, Star Stomper bertanya kepada Li Qiye, Yang Mulia, apakah Anda memerlukan layanan saya selama perjalanan jauh ini? Tidak, Li Qiye dengan lembut berbicara, kamu sedang sibuk sekarang. Ini mungkin kesempatan bagi klanmu untuk bangkit, tidak perlu membuang waktumu yang berharga untukku. Terima kasih, Yang Mulia. Star Stomper menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada sentimental, ini mungkin kali terakhir saya mengerahkan upaya untuk keturunan kecil. Masa depan klan akan diserahkan kepada mereka karena aku sudah tua sekarang, akhirku akan segera tiba. Apalagi dewa tertinggi seperti dia tidak bisa mencapai kondisi melepaskan semua emosi dan keberlangsungan. Klan tersebut masih terdiri dari keturunannya dan dia tidak bisa benar-benar melupakan mereka. Berapa banyak yang bisa melepaskan diri di dunia ini? Li Qiye berkata, hanya aspek yang berbeda, itu saja. Ada yang tidak bisa melupakan keturunannya, ada pula yang tidak bisa melupakan rasnya. Namun kemampuan melepaskan bisa menjadi penyelamat. Dunia adalah penjara dengan ikatan yang memaksa Anda untuk berhenti. Ya, itulah mengapa para kaisar yang memulai ekspedisi sangatlah berani. Meskipun masih ada sentimen dan ikatan, mereka tetap melangkah maju dengan tegas dan mengetahui bahwa tidak ada jalan untuk mundur. Prajurit dan orang bijak ini diperlukan untuk menjaga kecemerlangan 3000 dunia. Li Qiye menyimpulkan, Putri Jilin menemukan sebuah kapal menuju ke Willand terpencil menuju Li Qiye dalam waktu 1 hari. Tidak mudah untuk mencapai area ini karena harus melintasi banyak area berbahaya di tempat eksplorasi. Apalagi perjalanannya panjang. Kesalahan sekecil apapun dalam perjalanan bisa mengakibatkan kematian tanpa penguburan. Meskipun banyak kapal yang berputar-putar di antara tempat eksplorasi dan alam luar, sangat sedikit yang benar-benar melakukan perjalanan ke alam liar terpencil. Tempat eksplorasi adalah tempat persembunyian banyak kaisar dan dewa. Namun ukurannya yang sangat besar membuat perjalanan menjadi sangat sulit. Untuk masuk, seseorang membutuhkan kapal khusus. Kapal ini sangat kuat selain memiliki kecepatan ekstrim untuk melintasi ruang yang luas. Lebih penting lagi, itu harus cukup kokoh. Kapal-kapal ini biasanya dibuat dengan logam suci berharga yang telah diberikan oleh dewa tertinggi atau bahkan kaisar. Hanya kapal seperti itu yang benar-benar bisa memasuki tempat eksplorasi. Kapal biasa bisa saja roboh bahkan sebelum memasuki tempat tersebut. Selain itu, hanya kaisar dan dewa tertinggi yang bisa bepergian sendirian di tempat ini. Para top Dao Celestial menganggap hal itu mustahil kecuali hanya dengan berjalan-jalan di perbatasan. Bepergian ke hutan belantara terpencil bahkan lebih sulit lagi. Oleh karena itu, bantuan eksternal diperlukan. Misalnya, dewa tertinggi Star Stomper memerlukan perbekalan dan tempat istirahat agar bisa mencapai alam liar terpencil. Kelelahan akan terjadi jika dia ingin sampai di sana dalam sekali jalan. Setelah sang putri menemukan sebuah kapal, Li Qiye mengucapkan selamat tinggal kepada dewa tertinggi dan pergi bersamanya. Alam luar bertindak sebagai pelabuhan untuk tempat eksplorasi. Tepat di luar langit kota ini terdapat pelabuhan besar untuk kapal. Di sini sangat ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Banyak kapal yang berlabuh di tempat ini. Kapal-kapal ini memiliki segala bentuk dan bentuk. Beberapa hanya tinggal di sini sementara sebelum berangkat ke tempat yang tidak diketahui lagi. Sangat mudah untuk mengenali kapal yang dimaksudkan untuk tempat eksplorasi, ukurannya sangat besar. Soaring Dragon jalan-jalan ke Hope Corner, hari ini hari terakhir, ayo beli tiketnya. Soaring Dragon sangat sepadan dengan harganya,
mesinnya terbuat dari batu chaos terbaik. Ia akan bergerak dengan kecepatan kilat melintasi tempat eksplorasi. Banyak pekerja yang menjajakan pelanggan. Ke Imperial Cheng City, menginaplah di Eco Corner selama 5 hari. Imperial Mulberry layak untuk dikendarai, disempurnakan oleh 86 dewa tertinggi dengan 1 miliar unit energi kekacauan sebagai mesinnya. Secepat dewa tertinggi sepanjang perjalanan. Jangan sampai ketinggalan. Para pekerja terus mencari penumpang untuk kapal-kapal besar ini. Tentu saja, biaya asramanya juga mahal, bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh petani biasa. Terlebih lagi, daerah yang lebih dalam memiliki harga yang lebih tinggi. Sedangkan untuk beberapa tempat seperti Remote Will Land, bahkan para master pun tidak dapat menangani harganya. Para pangeran membawa Li Qiye ke area ini dan disambut oleh para pekerja bahkan sebelum mereka sampai di area asrama. Lebih banyak pekerja yang terus melambai dan berteriak ke pelabuhan. Eternal, penguasa tempat eksplorasi, membentang sejauh 1 juta dan menampung 1 juta penumpang. Kapal itu disempurnakan oleh kaisar dan dewa kuno, hanya menggunakan batu kekacauan kerajaan. Ia suatu saat seorang kaisar dan dapat menangani serangan tingkat ini juga. Inilah satu-satunya kapal yang mampu mencapai Remote Will Land, menjelajahi misteri abadi di tempat ini. Ini adalah kemewahan yang luar biasa, sepadan. Seorang pria, khususnya, sangat berisik. Orang-orang bisa mendengar dari jauh. Kapal pilihan Li Qiye sebenarnya adalah kapal abadi. Kata raksasa tidak cukup untuk menggambarkannya. Itu berlabuh di ujung pelabuhan ini. Setiap kapal lain di sebelahnya tampak kecil jika dibandingkan. Lebih tepat menyebut benua terbang karena ukurannya yang luar biasa. Tak berlebihan jika dikatakan mampu menampung 1 juta orang. Faktanya, lebih dari 10 juta pun tidak menjadi masalah. Itu tampak sebesar kota luar sehingga bisa juga dianggap sebagai dunia terbang. Sambil berdiri di depannya, orang akan menemukan bahwa kapal itu sebenarnya terbuat dari bintang yang sangat besar. Pembuatnya menambahkan logam ilahi ke bintang ini dan menggunakan teknik yang luar biasa untuk membuatnya. Karena terbuat dari bintang, raksasa ini sebenarnya memiliki perbukitan dan sungai di atasnya karena ia lebih dari sekedar kapal. Itu adalah tontonan yang luar biasa. Putri Jilin. Banyak petani yang mengenali sang putri di pelabuhan. Di Pure, sang putri terkenal karena budidaya dan kecantikannya. Banyak menjalin hubungan muda untuk mengejarnya. Siapa itu? Untuk bisa berjalan bersama sang putri seperti itu, apakah mereka pasangan? Banyak yang membicarakan mereka berjalan bersama. Li Qiye terlihat biasa saja sehingga menjadi pemandangan yang aneh saat dia bersama sang putri. Ini menarik banyak perhatian. Biasanya, hanya pangeran kerajaan atau penerus sekte besar yang bisa berjalan bersamanya. Oleh karena itu, banyak orang yang penasaran saat dia bersama pria yang tidak menarik itu. Jujur, lebih seperti pesuruh. Seorang penggemar muda sang putri menjadi tidak senang setelah mendengar pernyataan sebelumnya. Tidak terlihat seperti pesuruh di suatu tempat. Lihat penampilan intim mereka, dia bisa jadi pertunangannya. Yang lain berkemah dengan pelan. Berhentilah bicara omong kosong, bagaimana mungkin seorang junior jelek seperti itu bisa menadi pertunangan sang putri. Berhenti bermimpi, penggemarnya tentu saja tidak suka mendengarnya. Keduanya menaiki abadi. Karena sang putri membeli tiket VIP, mereka menikmati puncaknya sendiri. Ada pemandangan indah di mana-mana di kapal ini. Kelompok Li Qiye sebenarnya memiliki puncak tertinggi. Saat berada di puncak-puncak ini, orang dapat melihat segala sesuatu di perkemahan, tidak ada cara untuk menggambarkan alam yang indah ini. Orang akan salah mengira bahwa mereka masih di Pure, bukan di kapal. Setelah masuk ke dalam mansion di sini, Li Qiye berkata kepada sang putri, istirahatlah dengan baik dan bermeditasi, pertempuran sengit mungkin akan terjadi. Sang putri mengangguk tetapi dia juga menjadi penasaran, bangsawan muda, kudengar alam liar terpencil sangat berbahaya, bahkan seorang kaisar agung dengan 11 wasiat telah meninggal di sana, apakah ini benar? Dia hanya mendengar legenda tentang Remote Will Land. Hal yang paling mengejutkannya ketika dia masih kecil adalah kematian Kaisar Agung ini. Dia berpikir bahwa Kaisar tidak terkalahkan, dan Kaisar ini bahkan memiliki 11 surat wasiat. Nightfall Immortal Monarch mereka memiliki 11 keinginan dan dapat mengancam 13 benua.
Dengan demikian, seseorang dapat melihat bahaya yang mengancam jika keberadaan serupa terjadi di sini. Itu benar. Li Qiye tersenyum, kaisar mungkin lebih kuat tetapi ada makhluk yang lebih kuat lagi. Meninggal di tempat eksplorasi bukanlah hal yang mengejutkan, terutama di alam liar terpencil. Kaisar biasa tidak akan berani mengatakan bahwa mereka bisa masuk dan keluar tanpa cedera. Makhluk yang lebih kuat, sang putri tidak dapat membayangkan tingkat kekuatan ini. Segala sesuatu mungkin terjadi di tempat eksplorasi. Bahkan langit tinggi tidak memiliki rahasia atas tempat ini sehingga tidak ada eksekusi surgawi. Li Qiye menjawab, ini adalah sisa-sisa zaman, hal-hal yang tertinggal setelah perubahan dan peristiwa besar, satu-satunya tempat yang dapat melindungi kaisar dari eksekusi, tidak ada tempat lain seperti ini di dunia ini. Sang putri berpikir dalam diam setelah mendengar ini. Junior seperti dia tidak bisa memahami kedalaman di balik sifat tempat eksplorasi yang sulit dipahami. Abadi sesuai jadwal dimulai dengan lebih dari 10.000 ahli di dalamnya. Karena ini adalah satu-satunya kapal yang menuju ke Remote Will Land, perjalanannya akan melintasi seluruh ruang di Exploration Grounds yang diketahui. Itu juga akan berhenti di tempat-tempat seperti Hope Corner dan Imperial Cheng City. Ini adalah lokasi teratas bagi para petualang sehingga banyak kualifikasi ingin menaiki kapal ini. Di luar jalurnya, kapal ini juga merupakan yang paling aman dari semuanya. Iklan sebelumnya tidak bohong. Itu memang diciptakan oleh kaisar dan dewa kuno sehingga bisa menahan serangan dengan tingkat yang sama. Terlebih lagi, tidak ada yang berani memiliki gagasan tentang abadi. Ada ruang profesional di tempat eksplorasi tetapi mereka cukup pintar untuk tidak menjangkau kapal ini. Rumor mengatakan bahwa beberapa kaisar dan dewa kuno adalah pemilik bersama kapal tersebut. Ini adalah metode transportasi mereka di daerah tersebut. Kapten kapal menyatakan kepada para tamu bahwa selama mereka berada di kapal, kapal akan membiarkan mereka melakukan perjalanan dengan aman melalui tempat eksplorasi dan membawa mereka kembali tanpa sedikit pun cedera. Keamanan ini membuat banyak penggarap memperlakukannya sebagai wadah tontonan. Mereka tidak keluar dan hanya tinggal di kapal untuk melihat pemandangan di sini. Sampai jumpa. Saat kapal hendak berangkat, para penumpang akan mendaratkan tangan kepada teman dan anggota keluarganya. Orang-orang yang kembali ke pelabuhan terus melayang ke arah sosok abadi yang akan pergi untuk waktu yang lama. Karena tidak ada yang tahu hasil petualangan di Exploration Grounds. Ini adalah tempat di mana para kaisar meninggal. Ini mungkin kali terakhir mereka bisa bertemu teman-temannya. Beberapa penumpang tidak ingin berangkat tetapi godaan untuk berpetualang terlalu berat untuk ditanggung. Benua ini terbang memiliki kecepatan yang menakutkan meskipun ukurannya besar. Ini memang merupakan kecepatan di tingkat pemerintahan. Tentu saja, dalam arti yang lebih sempit, ia masih lebih lambat dari kaisar. Meski begitu, itu adalah yang tercepat di zona luar angkasa ini. Baru setengah hari, ia telah memasuki tempat eksplorasi. Kami telah sampai di tempat eksplorasi. Para tamu yang terhormat, mohon bersiap-siap. Tanpa kondisi yang tepat, mohon jangan lingkungan di kapal dan menyerap energi kekacauan. Energi chaos ini telah murnikan setelah memasuki kapal tetapi kami tidak dapat menjamin bahwa energi chaos tersebut sama dengan energi chaos kami. Jika ada masalah yang memaksa ini, penyimpangan mungkin terjadi. Kami tidak bertanggung jawab atas hal ini. Para pekerja dengan cepat mengingatkan para tamu. Lihat, tempat eksplorasi. Para pemula sangat bersemangat dan melakukan rekonstruksi ke depan geladak. Ada kabut tebal di depan, menurunkan jarak pandang. Bahkan bintang pun menjadi redup di langit. Ada banyak pemandangan aneh di dalam kabut. Seseorang dapat melihat sesuatu yang menyerupai awan di atas, itu tampak nyata dan ilusi pada saat yang bersamaan. Ada juga hitam tanah di depan. Itu memberikan perasaan jurang yang seolah-olah saat seseorang menginjaknya, mereka akan jatuh menuju kutukan abadi. Nebula tersembunyi juga ada di sekitarnya. Mereka tampak begitu jauh seolah-olah mereka bukan bagian dari zaman ini. Mereka bersinar ke tempat ini dari zaman yang lebih tua, nyata namun begitu jauh. Adegan ini memberikan perasaan aneh kepada penontonnya. Ini tampaknya merupakan perpaduan antara kenyataan dan ilusi, tidak ada cara untuk membedakan yang asli dan yang palsu. Hal ini menimbulkan perasaan yang sangat menyeramkan. Mungkin ada binatang buas dan iblis yang tertidur di tempat eksplorasi. Mendekatlah lebih dekat dan dilahap oleh mereka.
Seluruh tempat dipenuhi energi kekacauan. Kekacauan primordial ada di mana-mana seolah-olah ini adalah dunia yang belum terbuka dan berkembang. Namun, para berpengalaman akan menemukan bahwa energi kekacauan di sini berbeda dari energi di luar. Ada kabut hitam di dalamnya. Mungkin energi di sini telah berubah setelah sekian lama. Energi yang begitu besar, bukankah latihan di sini akan memberikan efek yang luar biasa? Seorang pemuda berkata dengan penuh semangat setelah melihat lapisan tebal energi kekacauan. Itu bahkan lebih padat dari tanah leluhur garis keturunan leluhur. Bocah bodoh, kamu tidak bisa berlatih dengan energi kekacauan di sini. Juniornya menggelengkan kepalanya, bahkan kekacauan energi yang telah dimurnikan oleh kapal juga tidak akan berpengaruh. Itu tidak cocok untuk budidaya. Siapapun yang melakukannya dalam jangka waktu lama akan terkena dampaknya. Kecepatannya mungkin cepat tetapi masih ada beberapa masalah. Kasus ringannya adalah penyimpangan Qi, kasus yang serius adalah kematian. Mengapa? Juniornya tidak mengerti. Tidak ada yang tahu alasan pastinya. Rumor mengatakan bahwa kekacauan energi ini bukan milik zaman kita. Itu ditinggalkan dan dirusak oleh kehancuran dan korosi, tidak penuh dengan kehidupan seperti kita. Senior itu perlahan menjelaskan. Guyuran. Percikan kerasnya bergema saat Eternal bergerak maju dan menghantam ombak besar tersebut. Para pemula penasaran dan ingin melihat apa yang sedang terjadi. Mereka melihat bahwa yang abadi sedang terbang di lautan. Tentu saja, ini bukan lautan biasa karena terdiri dari pecahan debu bintang. Sepertinya bintang-bintang ini telah hancur berkali-kali, bahkan lebih hancur dari pasir. Pecahan-pecahan ini sebenarnya mengalir seperti air laut. Dengan demikian, mereka bersatu membentuk lautan debu bintang yang berkilauan. Sayangnya, ini hanya tampilannya saja. Bintik-bintik itu memang bersinar seperti cahaya berbintang tetapi juga memiliki cahaya keemasan kuno. Itu mirip dengan waktu berlalunya, perasaan senang sesudah kemarin. Ketika seseorang terus melihat kilatan cahaya ini, mereka akhirnya akan melihat ilusi. Sebelum ada yang menyadarinya, mereka akan menemukan diri mereka berada di dunia yang berbeda. Lihat, seekor binatang abadi ada di sana. Melirik ke arah yang berbeda dan orang akan melihat beberapa pemandangan perang yang luar biasa. Ilusi di dalam lautan ini tampak seperti membalik halaman dalam gulungan sejarah. Berhentilah melihat ke udara atau kamu tidak akan bisa keluar. Seorang junior tenggelam dalam adegan ini tetapi seniornya segera menyeretnya pergi. Dia memperingatkan, ini adalah sungai waktu yang rusak, Anda tidak akan pernah selesai menatap. Setelah sekian lama, jiwamu akan hilang di sana dan tidak akan pernah kembali. Sang junior merasakan keringat dingin di sekujur tubuhnya setelah mendengar peringatan tersebut dan memahami situasi gawatnya. Sementara itu, Li Qiye sedang bermeditasi dan menyerap energi kekacauan setelah kapal meninggalkan pelabuhan. Energi kekacauan mengalir ke dalam dirinya seperti sungai dari segala arah. Mereka terserap ke dalam istananya seolah-olah dia adalah seekor jeda yang tak pernah puas meningkatkan semua energinya. Dia memiliki lebih dari 1000 unit energi kekacauan, memungkinkan dia untuk melompat dari Dao Serangga ke Dao Serpan. Saat kekacauan energi berkumpul di istananya, ketiga belasnya menyala dengan suara mendengung. Di 13 benua, Dao Serpan bukanlah apa-apa. Terlalu banyak untuk dihitung. Namun, ini juga merupakan wilayah yang sangat penting karena ini adalah pembukaan istana pertama, awal yang penting untuk budidaya. Setiap orang dilahirkan dengan satu istana takdir. Di Dao Serpan, mereka bisa membuka lebih banyak istana. Sistem budidaya 9 dunia mirip dengan dunia persaingan. Selama para penggarap bisa mencapai Dao Sovereign, mereka akan memiliki 3 peluang untuk membuka istana takdir. Jumlah istana yang dibuka pada masa Dao Serpan didasarkan pada bakat, kekuatan, dan hati Dao seseorang, berkisar antara 1 hingga 4. Yang kuat bisa membuka 3-4 sedangkan yang lemah dibatasi dengan 1. Kasus terakhir berarti bahwa bakat mereka tidak mencukupi. Tentu saja, jika seseorang tidak dapat membuka istana apapun, itu menunjukkan kekurangan alami. Kultivator jenis ini akan memiliki keberhasilan yang terbatas di masa depan. Saat ini, Li Qiye sudah memiliki 13 istana jadi ini sudah merupakan hal yang ekstrim. Membuka satu lagi tidak mungkin lagi. Paling tidak, belum ada seorang pun yang bisa mencapai prestasi seperti dia, jadi jika dia ingin memecahkan rekornya sendiri, kesulitannya akan menjadi penghalang.
Meskipun tidak ada cara untuk membuka istana ke-14 yang baru, istana redup Li Qiye sudah mulai pulih. Misteri istana mulai terungkap kembali. Jumlah istana sangat bermanfaat baginya karena memungkinkan terjadinya kekacauan penyerapan energi dalam skala besar. Kekacauan energi di tempat eksplorasi tidak cocok untuk budidaya. Abadi adalah kapal perkasa dengan formasi pemurnian yang luar biasa, mampu memperbaiki kekacauan energi di tempat eksplorasi. Namun, rangkaian yang dihasilkan masih belum sesuai untuk sebagian besar petani. Mengkonsumsinya dalam jumlah yang sedikit boleh-boleh saja, namun asupan yang terlalu banyak dapat mengakibatkan banyak masalah, bahkan penyimpangan qi. Li Qiye menyerap energi seperti ikan jeda namun tetap tidak menyentuh. Hal ini sebagian disebabkan oleh proses penyempurnaan yang kuat dari seni pembalikan fana, tetapi yang lebih penting, 13 istana. Mereka dapat melompati semua batasan karena mereka memiliki kedalaman tertinggi. Mereka cukup kuat untuk menyampaikan energi ini tanpa usaha apapun. Energinya sama sekali tidak berbeda dengan energi di luar. Pada saat yang sama, dia tidak perlu menyerap energi secara gila-gilaan di sini sebagai bagian dari menunjukkan pelatihan khusus dan dipercepat. Dia hanya ingin menguji kekuatan istananya, untuk melihat apakah mereka bisa lepas dari semua belenggu di tempat eksplorasi. Setelah beberapa kali mencoba, dia sangat senang dengan sifat magis istana tersebut. Mereka benar-benar terbebas dari segala hukum pengekangan. Jadi, di luar hati daunnya, 13 istana lebih berharga daripada harta karun atau hukum rahmat apapun. Itu memungkinkan dia untuk memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Pada akhirnya, dia mengingat kembali istananya dan berhenti menyerap energi kekacauan. Dia perlahan membuka matanya seperti dua jendela yang terhubung ke lokasi tertinggi di dunia. Sepertinya olah mereka bisa memasukkan dan mengintip ke seluruh celah dunia. Dalam sekejap mata, dia bukan lagi Li Qiye. Dia adalah surga yang tinggi, penguasa segalanya, tidak ada rahasia dan kedalaman yang bisa luput dari sudut pandangnya. Heaven Seer, nama yang diberikan oleh Li Qiye untuk teknik khusus ini. Saat dia menggunakan matanya, dia bisa melihat segala sesuatu seperti langit yang tinggi. Kaisar Abadi Mu Zuo memberi Li Qiye selembar kertas kuning. Isinya pengetahuan dan pencerahan kaisar di surga yang tinggi. Li Qiye, dengan bantuan kebijaksanaan dan pengalamannya, memperoleh pengetahuan kaisar dalam teknik menakjubkan ini. Pemandangan di matanya terus berubah, dari gunung dewa yang megah menjadi klan yang megah, lalu lokasi misterius lainnya. Sepertinya olah dia bisa melihat lokasi manapun di 13 benua selama matanya terbuka. Setelah lebih banyak perubahan pemandangan, dia akhirnya mengingat kembalinya dan matanya kembali ke penampilan aslinya. Dia tersenyum dan berkata, saya ingin menguji kekuatannya pada akhirnya. Selanjutnya, dia mengeluarkan sebuah benda dan meletakkannya di atas meja. Benda ini benar-benar hitam seolah-olah pernah terbakar sebelumnya. Itu adalah benda dari bola atas milik klan Jilin. Hatinya menjadi berat saat melihatnya. Yang lain tidak mengetahui asal-muasal usulnya tetapi dia jelas. Itu berasal dari tempat ekspedisi terakhir jadi, dalam arti tertentu, itu bukan milik dunia ini. Barang akan selalu jatuh setiap habis ekspedisi. Lagi pula, ada begitu banyak kaisar yang bertarung bersama sehingga tingkat kekuatannya luar biasa. Ditambah lagi, mereka juga datang dengan persiapan yang lengkap. Sekalipun usahanya gagal, mereka masih dapat menyebabkan kerusakan. Dengan demikian, barang-barang pasti akan jatuh di ujung dunia itu. Li Qiye menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menutup matanya lagi sambil meletakkan kedua tangannya di atas benda itu. Berdengung, 13 istananya muncul dan memancarkan cahaya terang. Mereka dengan gila-gilaan mengungkap semua misteri dunia, termasuk hukum dan perintah yang tak terbatas. Pada akhirnya, terbentuklah berbagai simbol yang menjadi hukum seluas lautan dengan kecepatan luar biasa. Untaian kekacauan energi melayang di sekitar telapak tangan Li Qiye seolah-olah mereka memiliki kesadarannya sendiri sebelum diserap ke dalam benda tersebut dari bola luar. Tidak ada yang luar biasa setelah mereka masuk. Butuh waktu lama sebelum terdengar bunyi kresek. Selanjutnya benda hangus itu terbuka dengan pemandangan menyerupai kelopak bunga teratai hitam yang terbuka. Angin sepoi-sepoi bertiup dan lapisan luar dari benda itu langsung mengering dan berserakan, meninggalkan satu benda yang tersisa dengan cahaya yang memacar. Benda-benda dari alam luar ini juga disebut benda-benda dari surga yang tinggi.
Misalnya, batasan dewa tertinggi istana ilahi. Dia menghabiskan 100.000 tahun hanya untuk mendapatkan senjata itu dan 100.000 tahun lagi untuk membukanya. Periode waktu yang sama diperlukan untuk penelitian dan pemahaman. Pada akhirnya, dewa tertinggi dengan 10 istana membutuhkan 300.000 tahun sebelum menyelesaikan gulungan setengah rusak. Tentu saja, dia bukan tandingan Li Qiye. Itu bukan hanya karena dia memiliki pengalaman yang tiada taraf. Lebih penting lagi, dia memiliki 13 istana tiada taranya yang berada di atas segalanya. Dengan demikian, ia mampu membuka lapisan terluar ini dalam waktu singkat-singkatnya. Mata Li Qiye membuka saat menatap benda terang ini. Itu tidak terlalu menyilaukan tapi sulit untuk melihat menembus cahaya. Tatapan Li Qiye menjadi mendalam dengan ketenangan yang luar biasa. Fokus pandangan ini dapat menghancurkan kekacauan primordial. Butuh banyak usaha sebelum dia bisa melihat barang di dalamnya. Bentuknya mirip kerikil tapi jelas bukan kerikil. Ada tanda-tanda samar di permukaan, bahkan lebih tua dari waktu dan langit dan bumi. Hal ini terjadi pada permulaannya, bukan karena sebab-sebab eksternal. Mata Li Qiye terasa sakit karena paparan yang lama sehingga dia tidak punya pilihan selain menariknya. Dia mulai menyentuh dan merasakan ritmenya. Pada akhirnya, dia dengan lembut menghela nafas dan berkata, masuk akal mengapa barang ini terbang kembali ke klan Jilin. Benda yang jatuh dari langit yang tinggi tidak memiliki penampilan yang istimewa. Bentuk akhirnya ditentukan oleh tuan pertama, orang yang paling memahaminya. Sama seperti limit Severer, pada awalnya itu bukanlah pedang bulan sabit. Namun, selama proses penelitian, dewa tertinggi memutuskan bahwa itu akan menjadi pedang terhebat. Limit Severer milik orang tua itu hanyalah pecahan jika dibandingkan dengan benda dari kuil Dewa Perang, namun benda itu hanyalah sisa jika dibandingkan dengan ini. Li Qiye mengetuk benda itu dan berkata dengan sedih. Selama kampanye militer jenis ini, lebih dari 1 atau 2 item dijatuhkan. Kemungkinan besar tidak lengkap dan rusak. Namun, satu ini sempurna dan penting. Jadi, ternyata sangat mengejutkan. Bukan suatu kebetulan bahwa ia terbang kembali ke Jilin. Ini adalah bagian dari rencana. Barang-barang yang jatuh berserakan di mana-mana. Mereka cukup langka dan lebih sedikit orang yang berhasil menemukannya. Seperti yang dikatakan Raja Abadi Jilin, ia sedang menunggu orang yang menentukan yang ternyata adalah Li Qiye. Dia menyimpannya dan dengan lembut menghela nafas, saya harap ini berasal dari perang. Jika tidak, mungkin zamannya akan berubah mulai sekarang. Selama pertempuran terakhir diketahui, sesuatu yang aneh dan bahkan tidak mungkin lolos ke 13 benua. Hal itu akan membawa bencana di daratan. Ini juga merupakan rumah bagi 100 ras. Jika ada sesuatu yang menyerang tempat itu, 100 ras akan menderita seperti 3 ras. Misalnya, Ming kuno membawa api perang ke seluruh tempat. Bahkan satu garis keturunan dengan 9 kaisar berubah menjadi abu saat itu. Jika hal seperti itu terjadi pada generasi ini, ratapan duka akan terdengar di mana-mana. Ini jauh lebih menakutkan dibandingkan perang apapun. Oleh karena itu, masuk akal bagi kaisar dunia dan yang lainnya untuk menutup tempat itu. Ini bukan hanya untuk membuat rencana melawan Li Qiye. Mereka memang melihat tanda-tanda fenomena aneh sehingga semua kaisar, termasuk kaisar dari 9 dunia, mengambil keputusan ini. Tentu saja, mereka tidak menyadari bahwa fenomena aneh yang muncul pada generasi ini disebabkan oleh Li Qiye sendiri. Abadi terus maju sementara Li Qiye bosan berada di puncak ini terlalu lama. Dia memutuskan untuk berjalan-jalan dengan Putri Jilin. Ada platform tontonan di kapal. Seseorang dapat minum anggur berkualitas dan berkualitas hidangan lezat sambil menyaksikan deburan kapal. Itu adalah acara yang menyenangkan menikmati angin sepoi-sepoi dari lautan di Exploration Grounds. Keduanya sedang duduk di bagian VIP untuk melihat pemandangan. Mereka menyantap makanan terbaik dari kapal dan menikmati angin sepoi-sepoi. Li Qiye sangat familiar dengan angin laut ini. Waktu terus mengalir dan dunia terus berubah. Namun, tempat eksplorasi tetap sama. Sang putri adalah seorang yang sangat cantik dan seharusnya berada di posisi 3 teratas dalam pure. Oleh karena itu, banyak orang mengenalinya karena terkenalnya. Memiliki seseorang seperti dia sebagai teman adalah suatu hal yang patut ditiru. Oleh karena itu, Li Qiye menarik banyak perhatian. Orang-orang tidak tahu mengapa seseorang yang begitu biasa bisa mendapatkan bantuan dari sang putri.
Dia bahkan mendengarkan dan memenuhi semua keinginannya. Hal ini memicu nyala api pada semua pria di kawasan itu. Tatapannya menjadi tidak bersahabat saat ini. Banyak orang yang ingin mencabik-cabik Li Qiye. Ledakan, diluncurkan. Sambaran petir tiba-tiba melintasi langit, mengeluarkan ledakan keras. Ke posisimu, kita sedang melintasi medan petir. Kapten kapal berteriak, gemuruh. Kapal itu kini melintasi lautan petir, bukan waktu. Itu masih seterang sebelumnya dengan kilatan cahaya. Di bawah lautan terdapat petir sambaran yang tidak menuntu dan tebal yang bisa disalahartikan sebagai naga. Ketika Eternal masuk lebih jauh ke wilayah ini, kapal raksasa tsunami yang terdiri dari sambaran petir masuk. Itu tampak seperti kembang api yang menyebar di langit malam. Berdengung, dinding baja didirikan di sekeliling kapal, mereka adalah bagian dari formasi yang kuat. Baut tersebut diarahkan melalui formasi dan menjadi jaringan listrik yang akhirnya memasuki botol tembus pandang. Botol ini disempurnakan oleh orang yang luar biasa. Setelah semua petir masuk ke dalam, mereka langsung dimurnikan dan diubah menjadi setetes cairan afinitas guntur. Ledakan, diluncurkan, abadi melonjak melalui area ini tanpa rasa gentar. Tsunami petir semuanya dimurnikan menjadi tetesan cairan di dalam botol. Orang-orang yang baru pertama kali berada di dek bingung dan tersesat dalam pemandangan itu. Semua orang merasa nyaman setelah melihat kapal yang kuat itu. Ia mampu melewati medan petir ini tanpa masalah, tidak perlu khawatir tentang potensi masalah di masa depan. Menikmati wine di bawah hembusan angin laut sambil menyaksikan kilatan petir di langit malam ternyata sangat romantis. Li Qiye mengangguk setuju dan berkata, ini benar-benar kapal yang bagus. Hanya kaisar yang bisa menciptakan hal seperti ini. Kaptennya juga cukup cerdas dan dengan sengaja memilih rute ini dan mengumpulkan cairan petir. Itu hanya keuntungan lebih banyak. Saya mendengar kapal ini memiliki asal-usul yang menakjubkan. Para kaisar yang menciptakannya, merekalah pemilik sebenarnya. Putri Jilin menambahkan, saya ingin tahu yang mana. Li Qiye hanya tertawa kecil. Dia bisa mengetahui siapa penciptanya setelah melihat metode dan keahlian tertentu. Abadi memang menggegerkan. Roaring Cons miliknya kuat dan cukup besar tetapi masih jauh dibandingkan dengan kapal ini. Saat mereka berdua sedang menikmati waktu mereka, seorang pemuda gagah datang. Dia memiliki postur yang bangga dengan momentum yang menindas. Energi kekacauan muncul dari tubuhnya sementara setiap gerakannya mendominasi. Ini jelas merupakan ahli di tingkat Dao Surgawi. Faktanya, pemuda ini telah lama mengincar Li Qiye. Dia akhirnya datang setelah terpancing oleh kemesraan keduanya. Dia membungkuk ke arah sang putri dengan hormat, Yang Mulia, sudah lama tidak bertemu. Sang putri sedikit mengangguk, bangsawan muda Feng Yi, sudah lama tidak bertemu. Oh tidak, Yang Mulia, Anda terlalu baik tetapi ini menempatkan saya pada posisi yang sulit. Tolong panggil saja aku, Feng kecil. Pemuda itu buru-buru menjawab. Sang putri hanya mengangguk lagi tanpa ada perubahan ekspresi. Pemuda itu melanjutkan, Yang Mulia, tuanku juga ikut serta tetapi dia sedang berada di dekatnya sekarang. Bolehkah saya bertanya kapan Anda senggang? Tuanku ingin berbicara tentang dao kamu. Qin Baili juga ada di sini. Beberapa ahli menarik napas dalam-dalam setelah mendengar. Ini, saya akan bertemu saudara Qin jika ada kesempatan. Kata sang putri dengan tenang. Pemuda itu sedikit tersesat setelah melihat ekspresi. Matanya mendengarkan Li Qiye dan masih berbicara dengan sikap hormat, namaku Feng Yi dari pencarian surga. Bolehkah saya menanyakan nama Anda? Hanya junior tanpa nama, tidak layak disebut. Li Qiye dengan santai tersenyum dan berkata, murid Qin Baili, Feng Yi. Mereka yang pernah mendengar nama Feng Yi sebelumnya terkejut. Qin Baili sangat terkenal di murni. Dia berada di level yang sama dengan Jin Ge meski akhirnya dikalahkan. Hal ini tidak menyurutkan gengsinya. Dia berasal dari pencarian surga, sebuah sekte dengan 4 raja abadi dan sumber daya yang sangat besar. Selain itu, nenek moyang mereka, Raja Abadi Pencarian Surga adalah raja pertama dari 100 ras. Oleh karena itu, orang dapat dengan mudah membayangkan betapa kuatnya sekte ini. Qin Baili memang luar biasa, bahkan muridnya memiliki lebih dari 60 juta unit kekacauan. Seberapa kuatkah dia? Seorang ahli dari generasi terakhir dapat mengukur kekuatan Feng Yi dan terkejut. Feng Yi sedikit mengangkat isinya setelah melihat jawaban acuh tak acuh Li Qiye.
Sedikit sekali orang di Pure yang bisa tetap tenang setelah mendengar nama sektenya. Tuan, Anda sungguh pria yang luar biasa. Saya selalu ingin belajar, apapun sumbernya. Saya ingin berbicara dengan Anda sehingga kita dapat mempelajari Grand Dao lebih jauh, kata Feng Yi. Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya setelah melihat sikap pemuda itu. Dia melihat dan bertanya, tuanmu menyukai Meng Ying. Sang putri menjadi sedikit canggung dan ingin berbicara. Namun, dia dengan lembut paduan lengan bajunya agar dia tetap diam. Tuanku dan Yang Mulia adalah pasangan sempurna yang diciptakan oleh langit dan bumi. Feng Yi dengan percaya diri berkata tanpa bersembunyi. Jadi ternyata Feng Yi ingin membela diri. Dulu, pencarian surga ingin menjadi mertua klan Jilin. Kekuatan kedua tersebut berasal dari 100 ras. Qin Baili adalah seorang jenius tertinggi sementara sang putri juga memiliki bakat luar biasa, sungguh pasangan yang sempurna. Namun, Jilin ingin sang putri mewarisi warisan Dao mereka sehingga lamaran ini tidak berhasil. Meskipun demikian, Feng Yi percaya bahwa hanya orang seperti lokomotif yang layak mendapatkan sang putri. Sayangnya, gurunya fokus pada kegagalan tanpa mempedulikan romansa. Hal ini membuatnya sangat nyaman. Dia tentu berharap bisa memenangkan pernikahannya suatu hari nanti atau setidaknya mencoba merayu dia. Sekarang, keduanya bertemu lagi di abadi tetapi tidak mencoba mengejarnya lagi dan Li Qiye bersamanya. Terlebih lagi, hubungan mereka tidak sederhana, dilihat dari tindakan mereka. Oleh karena itu, Feng Yi ingin memisahkan pasangan itu demi kenyamanan. Sang putri mengerutkan kening setelah mendengar ini tetapi karena sikap Li Qiye sebelumnya, dia tidak repot-repot mengoreksinya. Pernikahan ini hanyalah lamaran dari pencarian surga. Kamu adalah murid yang baik, memikirkan gurumu. Li Qiye tidak marah sama sekali. Tuanku menyukai bakat dan selalu ingin belajar dari para pahlawan dunia. Sayangnya, dia sedang memuaskan sekarang. Saya mungkin murid yang tidak berharga tetapi saya masih ingin berbicara tentang Dao dengan Anda sebagai pengganti guru saya. Bagaimana keadaannya? Feng Yi perlahan bertanya. Dia ingin mengalahkan Li Qiye agar lelaki itu menyerah setelah menyadari bahwa hanya pelari yang pantas mendapatkan gadis seperti sang putri. Menantangku, Li Qiye tidak bisa menahan senyumannya, sepertinya ini di luar kendaliku. Anda tidak akan menyerah bahkan jika saya tidak menerima tantangannya. Sang putri tersenyum kecut setelah mendengar tantangan ini. Ini adalah Feng Yi yang tidak mengetahui betapa besarnya langit dan bumi, berpikir bahwa Li Qiye mudah diintimidasi. Berantakan dengan tuan yang menjelajahi dunia adalah bunuh diri. Pada saat ini, bahkan klan dewa tertinggi mereka yang terkuat pun tidak akan berani menantang Li Qiye. Selain itu, dia bahkan telah mengirimkan perintah kepada semua pihak yang berwenang di bawah Jilin, melarang mereka berbicara tentang Li Qiye. Dia takut murid-muridnya tidak menutup mulut dan membicarakan hal yang tabu. Hal ini bisa membawa bencana bagi klan mereka. Jadi sekarang, sang putri tidak mau mengatakan apapun untuk menghentikan tantangan itu. Hanya setelah menyaksikan teror Li Qiye barulah para junior bodoh ini menyadari monster yang mereka hadapi. Feng Yi berdiri dengan bangga dan berbicara dengan sikap berharap, saya tidak akan memaksa Anda jika Anda tidak mau. Mungkin Dao saya terlalu lemah dan tidak dapat dilihat oleh Anda. Namun, saya yakin Anda lebih baik dari itu, memandang rendah orang dan segalanya, tidak ada orang biasa yang bisa berjalan berdampingan dengan Yang Mulia. Agak menarik. Li Qiye tersenyum menjawab, jika saya bukan orang biasa, mengapa Anda masih berani menantang saya? Atau kamu tidak takut dihancurkan? Para penggarap menantang hal yang mustahil. Feng Yi berkata dengan momentum yang luar biasa, ditambah lagi, seseorang harus mencoba sebelum menyerah. Guru saya mengajarkan saya bahwa mereka yang takut akan kesulitan tidak akan mencapai apapun. Saya telah memelihara selama beberapa dekade jadi saya sedikit percaya diri. Oleh karena itu, saya bersedia mencobanya tidak peduli seberapa kuatnya Anda, Tuan. Feng Yi memang berusaha memajukan Li Qiye tetapi kata-katanya lugas dan masuk akal. Hentikan sikapmu yang lebih suci darimu, peringatkan kamu begitu baik karena kamu berasal dari keturunan-keturunan. Mendengus cemoohan muncul, orang lain harus menerima tantangan Anda. Saya kira itulah cara orang-orang dari negara-negara besar bertindak, berpikir bahwa mereka lebih unggul dan orang lain harus mendengarkan mereka. Pemuda lain datang, mengenakan pakaian kuning dengan jambul tinggi. Dia sangat tampan dengan kulit yang cerah,
seperti anak laki-laki yang cantik. Para penggarap di platform penonton diam-diam setuju, terutama para penggarap gelandangan yang merupakan kenalannya. Salah satu dari mereka mendukung, "Saudara Zhong Shuai, Anda benar. Anak Tame Dragon, jangan ganggu urusanku." Feng Yi menyorotinya dan berkata. Orang-orang menarik napas dalam-dalam setelah mendengar judul ini. Anak Tame Dragon, Zhu Zhongshuai, adalah seorang jenius muda yang luar biasa. Dia relatif terkenal di Murni, sama seperti Feng Yi. Meskipun disebut anak-anak, dia tidak lagi muda dan jauh lebih tua dari Feng Yi dan bahkan guru Feng Yi, Qin Baili. Jadi bagaimana jika aku ikut campur? Tame Dragon Child menghampiri dan mencibir, "Feng Yi, kamu pikir aku takut padamu? Aku paling membenci murid-murid dari garis keturunan kekaisaran sepertimu, berpikir bahwa kamu adalah yang terbaik dan mengandalkan latar belakangmu untuk menindas orang lain. Jika kamu ingin bertarung, ayo pergi." Beberapa pengusaha gelandangan dengan halus mengacungkan jempol kepada Tame Dragon setelah mendengar ini. Keduanya adalah Dao Celestial dengan 60 juta unit chaos, tidak heran mengapa anak Tame Dragon tidak takut pada Feng Yi. Seorang pakar yang lebih tua melirik pendatang baru dan berspekulasi. Seorang yang melibatkan muda yang tidak berpengalaman mau tidak mau bertanya kepada seniornya, "Feng Yi berasal dari pencarian surga selain menjadi murid Baili, tetapi anak Tame Dragon ini masih berani mengundang dia. Bukankah itu gila?" Itu karena tuan dari anak Tame Dragon adalah dewa tertinggi Tame Dragon, makhluk dengan 11 totem. Dewa tertinggi ini mungkin seorang penggarap gelandangan, tetapi dia sangat perkasa dan tidak kenal ampun. Dia melakukan banyak hal brutal ketika dia masih muda, terutama pembunuhan. Senior tidak ingin memikirkan topik tabu ini. Konfrontasi memanas. Meskipun Tame Dragon Child menyerang secara agresif, Feng Yi tidak takut padanya. Dia tersenyum dingin sebagai tanggapan, "Saya siap bertarung jika Anda mau. Pilih saja tempat dan waktunya nanti, tapi sekarang, berdirilah di samping dan berhenti mengganggu pembicaraan saya dengan pria ini." Feng Yi tidak perlu bersikap sopan karena Tame Dragon Child tidak menahan diri. Dia juga tidak mudah diintimidasi. "Saya paling suka menentang orang-orang sombong dari sekte besar seperti Anda." Tame Dragon Child membalas sebelum menangkupkan ke arah Li Qiye, mendorong, "Namaku Zhu Zhongshuai sementara orang-orang menyebutku sebagai anak Tame Dragon. Anda dapat datang dan menemukan saya kapanpun Anda memiliki masalah, terutama jika beberapa orang brengsek dari sekte besar ingin mengganggu Anda. Saya akan menjaga mereka." Pria itu terlihat gagah berani dan benar dengan pernyataan ini. "Saudara Zhongshuai, kamu adalah panutan kami. Teman-teman dan tetangga yang lebih lemah tidak bisa tidak memuji. Bahkan jika beberapa orang tidak berani menyatakan dengan lantang, mereka tetap memberikan acungan jempol." "Terima kasih." Li Qiye hanya membalas senyumannya. Dia telah melihat semua tipe orang sebelumnya, jadi perkembangan ini tidak terlalu mengejutkan. "Perhatian, kita memasuki pusat medan petir. Penumpang, mohon jangan meninggalkan kapal sekarang." Kapten berteriak. Ledakan diluncurkan. Sambaran petir keluar dari lautan seperti ular yang menari. Mereka melakukan perjalanan menuju kapal seolah-olah ingin mencabik-cabiknya. Gelombang petir yang deras ini membuat takut semua orang. Untungnya, pertahanan abadi membawa petir gila itu ke dalam formasi dan mengubahnya menjadi bentuk cair. Eternal telah membuktikan dirinya sebagai kapal teraman lagi untuk meringankan penumpangnya. "Saya berharap dapat berdiskusi dengan Anda di masa depan." Feng Yi tahu ini berakhir karena keterlibatan anak Tame Dragon. "Yang mulia, mohon maafkan saya karena mengganggu Anda." Dia tetap sopan dan memberikan kesan yang benar. Tepat ketika Feng Yi ingin pergi, Li Qiye tersenyum dan berkata, "Tunggu sebentar, tidak perlu pergi karena kamu sudah di sini. Bukankah kamu bilang ingin berdiskusi denganku? Baiklah, aku sedang dalam mood hari ini, bagaimana kamu ingin melakukan ini?" Li Qiye telah mengalami provokasi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi seseorang yang membelanya sangatlah jarang. Selain itu, cara Feng Yi melakukannya juga menarik. Feng Yi terkejut mendengarnya. Dia berasumsi bahwa Li Qiye tidak mau menerima tantangan itu sebelumnya, jadi sekarang, dia menjadi bersemangat dengan kilatan cahaya di matanya dan berdiri tegak seperti tiang yang menahan angin kencang. "Jadi, kamu tertarik?" Pemuda yang bersemangat berkata, "Pertandingan seperti apa yang ingin Anda adakan? Diskusi Dao, pertandingan catur, atau duel?"
Sang putri merasa sangat tidak enak setelah melihat semangat cerah pemuda itu. Dia tidak tahu kalau seekor binatang sedang membuka rahangnya yang berdarah, menunggunya melompat ke dalam. Tangan sastra dan militer baik-baik saja. Saya orang yang santai, pilihlah dan saya akan menurutinya. Li Qiye tersenyum bebas. Baiklah, Anda cukup tegas, Tuan. Persis seperti yang aku suka. Feng Yi mendongak dan melihat lautan petir. Dia tersenyum dan berkata, apakah Anda tertarik untuk mengikuti saya ke lautan ini dan berjalan melewati arus petir? Hal ini membuat penonton melihat ke arah laut. Mereka melihat sambaran petir mengamuk di tempat itu, ingin menghancurkan dunia. Mereka menarik napas dalam-dalam dan berpikir bahwa melompat ke lautan saat ini berarti mendekati kematian. Li Qiye melirik ke arah laut dan tertawa kecil. Jika penanamannya tidak bagus, kita bisa mencoba cara lain. Feng Yi berkata setelah melihat kurangnya respon. Li Qiye tersenyum dan berkata, sepertinya kamu sangat percaya diri. Kamu pikir kamu bisa melewati medan petir ini? Tidak juga, sekitar 60%. Feng Yi berkata dengan sikap alami, tidak ada yang pasti di dunia ini. Siapapun yang menginginkan jaring pengaman seperti itu tidak akan pernah bisa memulai apapun. 60% sudah cukup bagi saya. Suaranya menjadi galak saat ini. Hanya 60. Kalau begitu, kamu mungkin akan mati di sana. Li Qiye dengan lembut menenangkan. Dia mengatakan yang sebenarnya. Kalau begitu aku hanya bisa menyalahkan kekurangan keterampilanku. Feng Yi tertawa dan berkata, kultivasi Anda jelas lebih rendah dari saya. Jadi, saya mendapat keuntungan besar dalam tantangan khusus ini. Jika aku tidak berani mengambil risiko ini, bagaimana aku bisa memiliki wajah yang mewakili tuanku? Feng Yi terdengar arogan dan galak, tapi pemuda mana yang tidak? Seseorang yang muda seperti dia harus mencoba hal gila seperti ini. Li Qiye melihat keagresifan dalam diri Feng Yi dan tersenyum, sepertinya kamu sangat mencintai tuanmu dan akan melakukan apapun untuknya. Feng Yi menjawab, saya adalah seorang yatim piatu. Guru memberi saya semua yang saya miliki hari ini, jadi saya harus membantu. Yah, jika kamu tertarik melakukan ini, aku akan bergabung denganmu. Sekadar jalan-jalan tidak ada masalah. Li Qiye tidak terganggu dengan tantangan itu. Betapa tegasnya. Feng Yi berkata dengan semangat, sepertinya ada sesuatu yang istimewa tentangmu yang tidak bisa aku bandingkan. Li Qiye melirik Tame Dragon Child dan dengan santai bertanya, kamu ingin pergi juga? Semakin banyak, semakin meriah. Tame Dragon Child terkejut dan secara tiba-tiba menampilkan kilatan petir yang menari-nari di lautan. Feng Yi mengambil kesempatan ini dan menantang anak Tame Dragon dengan senyuman dingin juga, Tame Dragon, kami akan bertaruh juga jika kamu mau, kami bertiga. Siapapun yang bisa bertahan paling lama di bidang pencahayaan ini akan menjadi pemenangnya. Tame Dragon Child memutar dan berkata, Feng Yi, tidak perlu mencoba ini, aku tidak takut padamu. Namun, saya tidak ingin mencuri perhatian pria ini jadi saya tidak akan melibatkan diri dengan taruhan Anda sehingga Anda tidak akan kalah terlalu parah. Jika kamu bisa bertahan setelah pertandinganmu, maka kita bisa memilih waktu lain untuk bertarung. Tame Dragon Child menoleh ke arah Li Qiye dan menangkupkannya, kamu memang luar biasa dengan ketegasan seperti itu. Pertama, saya berharap Anda menang untuk menekan pencarian surga, beritahu mereka bahwa mereka tidak bisa bertindak begitu marah hanya karena mereka memiliki latar belakang yang kuat. Ya, Li Qiye tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Baiklah, aku juga tidak akan memaksamu. Kami akan menyelesaikan skor kami di masa depan. Feng Yi tidak repot-repot main-main dengan anak Tame Dragon. Aku akan menunggu. Tame Dragon Child bingung, kami akan melihat seberapa banyak yang telah Anda pelajari dari seni sekte Anda. Feng Yi mengabaikannya dan memberi isyarat pada Li Qiye, Tuan, lewat sini. Li Qiye berdiri dan pergi ke tepi kapal sementara Feng Yi membungkuk pada sang putri, Yang mulia, izin sekarang. Dia kemudian mengikuti Li Qiye ke samping. Anak Tame Dragon mulai memuat, ayo kita lakukan, turunlah bersama pencarian surga. Aku akan menunggu dan mengomunikasikan sampai kamu kembali dengan penuh kemenangan. Li Qiye tersenyum dan melihat ke arah medan petir, mari kita mulai. Sebelum mereka mulai, sang kapten dengan lantang menyatakan, kapal tidak bertanggung jawab atas nyawa orang-orang yang berangkat. Tentu saja, keduanya tidak meminta agar abadi bertanggung jawab.
Feng Yi menangkupkan pertemuan ke arah Li Qiye, "Tuan, saya tidak tahu batas kemampuan saya dan akan pergi duluan. Mari kita bertemu di sana." Dengan itu, dia mengeksekusi dengan momentum naga dan kekuatan harimau menuju medan petir dengan kecepatan luar biasa. Abadi cukup cepat dan dipuji karena memiliki tingkat kecepatan kekuasaan. Ia melambat di medan petir ini namun tetap mempertahankan kecepatan yang menakutkan. Namun, Feng Yi melayang di langit dengan kecepatan lebih cepat daripada kapal. Ia tidak bisa mengejarnya. Brengsek. Bahkan mereka yang tidak menyukainya pun tidak mau memberikan rasa hormat. Semua orang melihat kekuatan medan petir ini tetapi dia berani membangun sebelum kapal memasuki lapangan. Keberaniannya saja sudah cukup terpuji. Seorang tokoh besar mengenali teknik gerakan yang digunakan Feng Yi dan berkata, "Jalur naga. Ini adalah seni luar biasa yang diciptakan oleh Heaven Seeking Immortal Monarch. Rumor mengatakan bahwa raja bisa memiliki kecepatan di atas naga sejati dengan seni ini." Feng Yi pasti memahami dasar-dasarnya untuk mencapai kecepatan ini. Bahkan mereka yang tidak mengetahui seni ini dapat mengapresiasi teknik gerakan tingkat tinggi yang digunakan Feng Yi karena dia mampu melaju lebih cepat dari abadi. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Sambaran petir sebesar gunung menyerangnya. Setiap baut dapat menghancurkan seluruh zona atau mengubah banyak ahli menjadi abu. Mengaktifkan, Feng Yi tidak takut sama sekali dan meraung marah. Semua energi kekacauannya meledak dengan hukum ilahi dalam bentuk rantai yang keluar. Mereka bersatu untuk membentuk baju besi emas di tubuhnya. Sayap emas dan bulu terbentang dari armor. Mereka tampak seperti perlindungan Raja Abadi, bersinar dengan cahaya pencipta dunia. Ledakan, sayap dan cahayanya menghentikan serangan petir. Setelah sayapnya yang cemerlang menghentikan sambaran petir, dia meningkatkan kecepatannya lebih jauh lagi untuk masuk lebih jauh ke dalam medan petir. Armor bersayap emas, seni perlindungan yang tangguh. Itu adalah garis keturunan leluhur bagimu, dia hanya menggunakan teknik kekuasaan. Orang besar dari generasi terakhir menjadi iri. Pencarian surga memiliki 4 raja abadi. Ini adalah silsilah teratas di Pure, ia memiliki banyak seni pemerintahan. Tentu saja, bakat Feng Yi memainkan peran besar karena pencarian surga tidak akan dengan sembarangan mewariskan seni ini kepada sembarang orang. Setelah melihat Feng Yi pergi tanpa menoleh ke belakang, orang-orang mengalihkan perhatian mereka ke Li Qiye. Mereka penasaran dengan metode masuknya. Mereka merasa bahwa dengan budidayanya, lompatan ke medan petir mungkin akan berakhir dengan dia berubah menjadi abu. Li Qiye hanya tersenyum melihatnya. Dia mengambil satu langkah untuk meninggalkan yang abadi dan menghilang sepenuhnya. Detik berikutnya, dia sudah berada di dalam bidang pencahayaan. Dengan satu langkah lagi, dia semakin menjauh. Setiap langkahnya sangat santai, hampir seperti berjalan-jalan. Namun, dia membuat jarak yang sangat jauh dengan masing-masingnya, menghasilkan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada Feng Yi. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Baut tidak ragu-ragu menyerang penyusup kedua ini. Li Qiye tidak repot-repot melihat mereka dan membuka satu istana. Istana ini penuh energi kekacauan seolah ingin membuka dunia baru. Berdengung, semua baut dihentikan oleh istana dan menghilang di dalam. Teknik gerakan apa itu? Kerumunan yang terkejut itu terjadi setelah melihat bahwa Li Qiye bahkan lebih cepat daripada jalur naga Feng Yi. Itu bukan teknik gerakan. Karakter yang lebih tua melihat petunjuk tersebut dan melemahkan kepalanya, ini adalah manipulasi spasial, dia dapat bebas di seluruh ruang, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jarak tidak ada artinya. Orang ini cukup cerdas. Meskipun dia tidak bisa melihat bahwa itu adalah manipulasi melalui space scripture, dia masih bisa melihat sifat dari gerakan Li Qiye. Itu tidak nyata, sebuah istana yang bisa menghentikan baut-baut ini. Mungkinkah sulitnya? Seorang hantu lain terkejut dengan pemandangan ini. Semua orang tahu bahwa para pihak paling takut pada hal-hal yang menyerupai eksekusi surgawi. Meskipun sambaran petir ini bukan bagian dari satu kesatuan, namun tetap saja merupakan kekuatan yang dimiliki oleh langit dan bumi. Begitu mereka menyebabkan kerusakan, pemulihannya cukup sulit. Tapi sekarang, Li Qiye menggunakan istana takdirnya untuk menghentikan serangan itu. Sungguh tak terbayangkan dalam benak para penonton. Bagi para penggarap, istana itu terlalu berharga. Mereka lebih suka memblokir baut dengan tubuh mereka sendiri sebelum menampilkan istana mereka.
Tubuh yang hancur dapat dibangun kembali tetapi permainan akan berakhir jika istana hancur. Siapa bocah nakal ini, yang berani memasuki medan petir untuk menantang Feng Yi hanya dengan budidaya Dao Serpan? Itu terlalu banyak. Seseorang yang tidak mengenal Li Qiye berkomentar. Sepertinya kamu ketinggalan peristiwa terkini. Seorang pria yang mengenalnya berkata, itu yang paling ganas. Tentu saja dia akan menjadi ganas dan melanggar hukum sampai ke tingkat yang jahat. Dialah yang meratakan klan Donggong dan menghancurkan raja kerajaan Phoenix Surgawi menjadi pasta daging. Apa, dia melakukan semua itu? Orang itu benar-benar lepas kendali, galak sekali. Orang-orang yang baru saja mendengar tentang dia tersentak. Tidak ada apa-apa. Dia membunuh murid Jilin di dalam klan tetapi tidak terjadi apa-apa. Klan tersebut masih memperlakukannya seperti seorang VIP. Lihat, apakah kamu tidak melihatnya sebelumnya juga? Putri Jilin melakukan apapun yang dia inginkan, bahkan mungkin dia akan menjadi menantu Jilin. Dia tidak ganas tanpa alasan, keahliannya dapat mendukungnya. Pria itu melanjutkan, bersambung.